Baiklah, kita akan melanjutkan materi terkait bab anuitas. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan bagaimana mencari nilai anuitas dengan berbagai rumus ya, sesuai dengan apa yang diketahui di soal gitu. Jadi kita sesuaikan rumus mana yang sebutannya sesuai dengan yang ditanyakan gitu. Apakah anuitas ini menggunakan sigma atau menggunakan rumus yang lain seperti itu. Nah, sedangkan sekarang saya akan melanjutkan. Di sini kita akan menghitung sisa pinjaman. Jadi anuitas itu kan berkaitan dengan besarnya besarnya pembayaran. Anuitas kan berkaitan dengan berapa sih besarnya pembayaran atau uang yang dibayarkan untuk melunasi suatu hutang gitu ya, sebutannya cicilannya gitu ya. Anuitas itu berkaitan dengan besarnya cicilan yang dibayarkan setiap bulannya, seperti itulah. Biasanya pada saat kita meminjam suatu modal di bank ataupun dimanapun, biasanya kan sudah berapa kali menyicil, udah berapa kali mengangsur, biasanya kan kita ingin tahu berapa sih sisa pinjamannya setelah saya berapa kali mengangsur gitu. Karena kan biasanya kalau pinjaman itu berkaitan dengan bunga. Jadi uang yang kita kembalikan itu pastinya akan lebih besar daripada uang yang kita pinjamkan gitu. Jadi secara logika sebenarnya ya kalau kita berhutang itu sebenarnya kita rugi ya. Rugi dalam tanda kutip ya, kita akan membayarkan pinjaman kita lebih besar daripada besarnya pinjaman yang kita bayar. Itu udah hal biasa lah gitu. Tapi kan pinjaman suatu hal yang biasa di Indonesia karena memang dihalalkan ya, mungkin dihalalkan gitu. Tapi kalau saya pribadi sih tidak. Kalau bisa sih jangan melakukan pinjaman lah ya gitu. Kalau bisa ya hidup ya sesuai dengan kemampuan saja gitu, tidak perlu berhutang-hutang yang banyak, punya tanggungan pinjaman, kan kepikiran juga sebenarnya seperti itu. Nah, kita masuk ke menghitung sisa pinjaman ya. Di sini jika ada S1, S2, S3 sampai SM berturut-turut merupakan sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas pertama, kedua, ketiga ke M. Nah, jadi S1, S2, S3, SM itu adalah sisa pinjaman setelah membayarkan angsuran ke 1, sisa pinjaman tinggal berapa. S2 itu setelah sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas atau pembayaran angsuran kedua sampai sisa pinjaman pada anuitas yang ke M. Maka ada beberapa cara untuk menghitung sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M ini, yaitu memisahkan pinjaman sebesar M dilunasi dengan N anuitas dengan bunga I sama dengan P persen, seperti itu. Jadi nantinya di sini tetap kita akan mengetahui berapa sih modalnya dulu, berapa sih pinjaman yang kita pinjam dulu, modal pinjaman yang kita pinjam, terus dilunasi dengan N anuitas, yaitu dengan berapa kali angsuran, terus I adalah besarnya bunga per tahun, seperti itu. Cara yang pertama, sisa pinjaman setelah pembayar anuitas ke M sama dengan pokok pinjaman dikurangi jumlah M angsurannya yang sudah dibayar gitu. Jadi sisa pinjaman. Jadi ada nantinya itu ada 4 cara untuk mengetahui sisa pinjaman dari sebuah anuitas gitu kan. Yang cara yang pertama ini adalah sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M sama dengan pokok pinjaman dikurangi jumlah M angsuran yang sudah dibayar. Jadi tinggal dikurangi aja besarnya pinjaman berapa, terus kita kurangi dengan banyaknya angsuran yang sudah kita lakukan sebanyak M kali gitu. Makanya di sini SM itu adalah sisa pinjaman ke M, yaitu sisa pinjaman setelah M anuitas, setelah M kali anuitas itu adalah M besar dikurangi dalam kurung A1 plus A2 plus A3 sampai plus AM, yaitu jumlah dari banyaknya anuitas sebanyak M kali gitu kan. Terus M sama dengan dimana kan A1 itu kan A ya kan, anuitas A1 itu A, sedangkan anuitas yang kedua itu adalah A1 plus 1 plus I, terus ditambah dengan A2 adalah A3 itu adalah A1 kali 1 plus I pangkat 2 sampai dengan AM, yaitu plus A1 kali 1 plus I pangkat M-1. Ini sesuai dengan rumus anuitas ya, mencari anuitas keberapa. Terus kita sederhanakan, A1-nya kita masukkan ya, kita keluarkan.
sehingga diperoleh 1 plus I plus 1 plus I pangkat 2 plus sampai 1 plus I pangkat M min 1, sehingga diperoleh M besar dikurangi A1 dalam kurung 1 plus I plus 1 plus I pangkat 2 plus sampai 1 plus I pangkat M min 1, sehingga diperoleh sisa pinjaman M ke M atau SM itu adalah sama dengan M dikurangi A1 dalam kurung 1 plus sigma, karena itu kan bentuk jumlah, sigma dari K sama dengan 1 M sampai dengan M min 1 dari 1 plus I pangkat K, ya kan, karena kan itu kan kalau kita sederhanakan bisa dirubah menjadi jumlah sigma seperti itu. Jadi itu rumusnya. Untuk cara yang pertama itu adalah SM sama dengan M dikurangi A1 kali 1 plus sigma K sama dengan 1 sampai M min 1 dari 1 plus I pangkat K, gitu ya. Itu untuk salah satu rumusnya, begitu. Oke, saya akan melanjutkan dari perhitungan ini sehingga diperoleh bahwa rumus SM itu adalah M dikurangi A1 dalam kurung 1 plus sigma K1 sampai M min 1 1 plus I pangkat K, begitu. Jadi nanti jika kalian akan menghitung sisa pinjaman ke M dari suatu pinjaman, itu adalah menggunakan rumus yang ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan ke cara yang kedua. Bagaimana kita menghitung sisa pinjaman dengan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M sama dengan jumlah semua angsuran yang masih harus dibayar, gitu. Jadi misalkan berapa sih sisa pinjaman? Kalau tadi kita mengurangkan dari pinjaman dikurangi dengan angsuran dengan anuitas yang sudah dibayarkan. Kalau yang cara kedua itu bisa dengan menggunakan, yaitu menjumlahkan sisa anuitas yang belum dibayarkan, sehingga diperoleh SM itu ada sama dengan A M plus 1, karena A1 sampai AM itu kan sudah dibayarkan. Yang belum dibayarkan berarti A M plus 1 sampai dengan AN, seperti itu. Sehingga dengan seperti ini kita akan memperoleh rumus ini ya, karena untuk setiap A M plus 1 dan lain-lain kan ada rumusnya, diperoleh seperti ini. Sehingga diperoleh rumus umumnya untuk SM sendiri adalah A1 dalam kurung sigma K1 sampai N min 1 plus I pangkat K dikurangi dengan sigma K1 sampai M 1 plus I pangkat K, seperti itu. Jadi rumusnya ini. Jadi cara yang kedua itu kita adalah menghitung sisa anuitas yang belum kita bayarkan untuk mengetahui sisa pinjaman yang belum dibayarkan. Menurut saya mudah ya. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M sama dengan nilai dari semua anuitas yang belum dibayarkan, dihitung pada akhir tahun ke M, gitu. Ini juga sama sebenarnya dengan cara yang kedua, cuma di sini sisa pinjaman itu adalah nilai semua anuitas yang belum dibayarkan, sama seperti tadi, tapi dihitung dari tahun ke M-nya itu, gitu. Jadi kita menggunakan rumus yang ini, yaitu rumus A besar per 1 plus I dan selanjutnya, sehingga pada akhirnya diperoleh seperti ini. Kita sederhanakan, maka diperolehlah SM-nya adalah A besar, nilai anuitas. Jadi kalau rumus yang cara kedua itu yang diketahui A1, yaitu anuitas yang pertama. Sedangkan kalau SM itu adalah anuitas A besarnya dikalikan dengan sigma K sama dengan 1 sampai N min M untuk 1 plus I pangkat min K, begitu. Jadi kita menggunakan nilai anuitas untuk cara yang ketiga. Bedanya dengan cara yang kedua, kalau yang cara kedua kita menggunakan anuitas yang pertama. Jadi kalau yang diketahui anuitas yang pertama berarti kita pakai cara yang kedua. Tapi kalau yang diketahui adalah anuitas, nilai anuitas A besar, berarti kita pakai cara yang ketiga. Paham ya mahasiswa? Sampai sini ya.
Oke, kalau paham dan tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan cara keempat, yaitu sisa pinjaman dapat dihitung sebagai berikut, yaitu dari bunganya sendiri ya. Cara mencari sisa pinjaman itu dari bunganya itu sendiri. Contoh ini. Jadi kalau misalkan B1 itu adalah bunga untuk angsuran yang pertama, yaitu itu adalah I kali dengan banyaknya pinjaman. Bunga yang kedua otomatis adalah I dikalikan dengan sisa 1, ya kan, sisa pinjaman setelah dibayarkan anuitas yang pertama. Bunga yang ketiga juga sama, yaitu I dikalikan dengan sisa pinjaman setelah dibayarkan 2 kali anuitas, sampai selanjutnya yaitu BN plus 1 itu adalah I dikalikan dengan SM. Ini BM plus 1, bukan N plus 1 ya, ini BN plus 1 sehingga I dikalikan dengan SM. Sehingga secara tidak langsung dari rumus ini kita peroleh SM itu adalah BM plus 1, jadi bunga pada anuitas yang ke M plus 1 dibagi dengan I, bunga pada angsuran ke M plus 1 dibagi dengan I, begitu ini rumusnya. Oke, jadi ada 4 cara ya. Yang cara pertama adalah kita mengurangi modal pinjaman dengan anuitas yang sudah dibayarkan. Cara yang kedua itu dengan cara kita menghitungkan angsuran yang belum kita bayarkan dengan menggunakan A1. Sedangkan untuk cara yang ketiga kita menggunakan anuitas yang belum dibayarkan. Dengan cara keempat kita menggunakan bunga setiap anuitas atau setiap angsurannya itu berapa, sehingga kita memperoleh dari sisa pinjaman itu dari bunga tersebut. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham? Oke, saya kira sudah paham ya mahasiswa. Baiklah para mahasiswa, selanjutnya kita akan melanjutkan materinya. Tadi sudah kita bahas terkait menghitung sisa pinjaman. Sekarang kita akan membahas terkait dengan anuitas yang dibulatkan. Oke. Anuitas adalah sejumlah pembayaran yang sama besarnya. Betul. Yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu. Jadi yang namanya anuitas adalah sebuah pembayaran yang sama besarnya yang dilakukan pada akhir jangka waktu dan terdiri atas bagian angsuran dan bagian bunga. Gitu. Jadi anuitas itu terdiri dari angsuran dan terdiri dari bunga. Jika besarnya anuitas adalah A besar, angsuran periode ke N berarti A kecil N, dan bunga periode ke N adalah BN. Maka secara tidak langsung didapatkan rumus anuitas seperti yang awal kita bahas, A besar sama dengan AN plus BN, yaitu besarnya angsuran periode ke N ditambah dengan besarnya bunga pada periode ke N, di mana N itu adalah bilangan asli ya, yaitu 1, 2, 3 sampai tak terhingga. Di sini kita akan membahas terkait dua hal, yaitu yang pertama adalah anuitas yang dibulatkan ke atas gitu ya. Sedangkan yang kedua, kita akan membahas tentang anuitas yang dibulatkan ke bawah. Untuk bisa mengerjakan atau mempelajari anuitas ini nanti pada akhirnya kita membutuhkan yang disebut dengan tabel anuitas. Sehingga saya meminta para mahasiswa untuk mencari atau mendownload tabel anuitas yang diharapkan begitu. Oke, selanjutnya di sini anuitas yang dibulatkan ke atas, setiap bilangan yang akan dibulatkan ke atas adalah puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan lain-lain selalu ditambah 1 dari nilai sebelumnya. Jadi setiap bilangan yang akan dibulatkan ke atas, baik itu mau puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu, dan lain-lainnya tergantung nanti ya, itu akan dibulatkan satu dari sebelumnya. Misalkan nih kalau puluhan, misalkan 11, berapa 86, berarti dibulatkan ke atas berarti 12, atau 132,75 berarti dibulatkan ke atas 173, seperti itu. Jadi ditambahkan 1 dari nilai sebelumnya. Lambang untuk pembulatan anuitas ke atas adalah AN plus. Contoh nih,
Hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh AN-nya adalah 2.351.405,78. Bulatkanlah anuitas di atas dalam puluhan ke atas. Oke. Berarti karena puluhan ke atas, ya enggak? Berarti kan di sini nih. Ya, di sini nih ya. Puluhan ke atas. Berarti kan yang ini harusnya kan 5-nya ke atas. 5-nya hilang, 78 juga hilang, sehingga diperoleh menjadi 2.351.410. Wah, itu kalau dibulatkan ke puluhan ke atas. Tapi kalau dibulatkan ke ratusan berarti jadinya berapa? 5 ya. 500 ya di sini ya. Begitu. Jadi tergantung bulatannya mau ke puluhan, ratusan. Makanya kalau kalian lihat angsuran itu kan tidak ada yang koma-koma atau yang rupiah ya, pasti bulat kan, misalkan 2.500.000 atau 356.000 gitu kan, biasanya dibulatkan ke atas gitu. Nah, ini yang dilakukan yang disebut dengan anuitas yang dibulatkan ke atas, ditambahkan satu sesuai dengan dibulatkan di mananya, mau puluhan, ratusan, ribuan atau ratusan ribu, seperti itu. Selanjutnya rumus nilai lebih ya. Jadi rumus nilai lebih kan itu pasti ada lebihannya ya, karena dibulatkan berarti ada nilai lebihnya. Nilai lebih itu yang pertama menggunakan rumus A1 plus A1 besar kali daftar nilai akhir rente kolom I persen baris N-1 min M. Berarti nanti kita akan menggunakan tabel anuitas, sehingga di rente ini kita tinggal menggunakan. Atau dengan menggunakan rumus lain, yaitu dengan cara L plus L kali daftar nilai akhir nilai rente kolom I persen baris N-1. Jadi kita akan mencari I persen, I-nya berapa, barisnya yang keberapa, itu di situ adalah nilainya. Maka rumus besarnya anuitas terakhir berarti AT itu adalah AN, yaitu anuitas yang dibulatkan dikurangi NL, yaitu adalah nilai lebihnya gitu. Nilai lebihnya berapa dikurangi, itu adalah rumus anuitas yang terakhir. Oke. Keterangannya, untuk NL itu adalah nilai lebih, A1 itu adalah angsuran ke-1, AN plus itu adalah nilai anuitas dibulatkan ke atas, AN adalah anuitas, L adalah AN plus dikurangi AN. Baik, sebelum masuk ke materi berikutnya, terkait dengan anuitas yang dibulatkan ke atas maupun yang ke bawah, itu kita bisa menghitungnya nilai anuitasnya itu secara manual dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi juga kita bisa menggunakan tabel, baik itu tabel rente, nilai akhir rente, maupun menggunakan dengan tabel anuitas. Jadi ada dua ya tabel yang disediakan, dan ada dua cara, yaitu yang pertama dengan manual dengan rumus yang sudah kita pelajari, itu mungkin lebih valid ya, lebih enak. Yang kedua bisa menggunakan tabel, begitu. Baik, untuk selanjutnya yang kedua yaitu adalah anuitas yang dibulatkan ke bawah. Kalau tadi yang pertama itu adalah anuitas yang dibulatkan ke atas, ini anuitas yang dibulatkan ke bawah. Baik. Setiap bilangan yang akan dibulatkan ke bawah dalam puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain tetap dari nilai sebelumnya. Jadi tetap dari nilai sebelumnya, yaitu tetap. Berarti nilainya itu tetap dari nilai sebelumnya. Jadi tidak ada pengurangan atau penurunan. Misalkan gini, saya punya uang 1.148,73. Itu nanti kalau saya akan membulatkan ke puluhan, tadi kan 1.748, gitu ya, 48. Puluhan ke atas berarti kan 48, yang dibulatkan kan puluhannya, berarti tinggal 40, 8-nya hilang, 8 komanya hilang, begitu. Jadi tetap nilainya dari nilai sebelumnya. Lambang untuk pembulatan anuitas ke bawah adalah AN min gitu. Contoh ya,
Contoh hasil perhitungan nilai anuitas diperoleh AN itu adalah 4.377.895,78. Karena anuitas itu ke atas ke dalam puluhan ke bawah. Bulatkan anuitas di atas ke dalam puluhan ke bawah. Oke, kita panjangin nih. Kalau kita mau membulatkan puluhan, berarti kan yang 95.000 ini ya dibulatkan ke bawah, berarti 5,78-nya hilang, 9-nya tetap, sehingga diperoleh AN min yaitu 4.357,89.000. Ini adalah hasil pembulatan ke bawah. Rumus nilai kurangnya, kalau tadi nilai lebihnya NL, ini menjadi nilai kurangnya, berarti NK itu ya sama rumusnya seperti yang nilai lebih, cuma di sini M dikurangi A1 anuitas pertama ditambah dengan anuitas pertama dikalikan dengan daftar nilai rente kolom I persen baris N-1, jadi menggunakan daftar nilai rente. Atau kita juga bisa menggunakan NK itu menjadi K itu adalah kurang ya. Kalau tadi itu adalah lebih, ini menggunakan K, kurang plus kurang dikali daftar nilai akhir rente kolom I persen kali baris N-1. Kalau itu nilai rente, ini nilai akhir. Betul. Gimana? NK itu adalah nilai kurang, A1 adalah suara pertama, AN min itu adalah anuitas yang dibulatkan ke bawah, sedangkan AN adalah nilai anuitas, dan K itu adalah nilai anuitas AN dikurangi AN min, atau anuitas dikurangi anuitas yang dibulatkan ke bawah. Jadi dari rumus itu. Paham ya? Sedangkan untuk contohnya sendiri tuh hampir mirip lah. Cara pengerjaannya hampir mirip dengan nilai anuitas yang dibulatkan ke atas. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini sudah ada contoh soal, ada 2 contoh soal, mungkin bisa kalian kerjakan. Ini terkait dengan pinjaman yang dibulatkan ke atas dan di bawah. Coba kalian kerjakan 2 soal ini. Nanti yang sudah bisa saya kasih waktu 20 menit untuk 20-30 menit ya untuk mengerjakan. Nanti yang sudah bisa dipresentasikan di kelas ini.